Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat. Jangan lupa mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Anak-anakku, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jangan kendor mentaati 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan. Baiklah, kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar pertanian. Nah, Indonesia sering disebut juga sebagai negara agraris. Artinya adalah bahwa sebagian besar rakyat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Untuk pembahasan hari ini kita akan menganalisis mengenai penguatan agriculture di Indonesia. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu arti dari agriculture. Agriculture adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati, bioenzim, mikroorganisme yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Contoh kegiatan agriculture yaitu budidaya berbagai tanaman atau bercocok tanam, kemudian pembesaran hewan ternak yaitu bidang peternakan, serta pemanfaatan berbagai mikroorganisme dan bioenzim untuk pengolahan produk. Contoh produk agriculture atau produk pangan misalnya adalah beras, sayur mayur, buah-buahan, tahu, tempe, keju, sosis, daging cincang, kemudian telur, kemudian susu, kecap, dan sebagainya. Nah, lalu ada kegiatan non-agriculture. Apa itu kegiatan non-agriculture? Adalah kegiatan pertanian, tapi suatu proses untuk memproduksi sebuah produk yang bukan untuk dimakan, baik oleh manusia maupun oleh hewan ternak. Contoh produknya adalah serat, papan, kursi, meja, minyak esensial, dan lain sebagainya. Nah, berikut kita cermati bahwa peran agriculture terhadap perekonomian Indonesia adalah sangat penting sekali, di mana agriculture Indonesia sebagai komoditas unggulan utama dalam kegiatan ekspor, sehingga pendapatan negara melalui devisa dapat meningkat secara kualitas dan berkesinambungan. Dengan adanya sektor pertanian, maka ketahanan pangan nasional dapat dipenuhi. Bagaimana meningkatkan kekuatan agriculture di Indonesia? Itu ada strategi mengembangkan agriculture di Indonesia. Ada 3 strategi. Yang pertama yaitu dengan eco farming, 2 dengan pendistribusian pupuk secara merata, dan ketiga adalah perbaikan irigasi. Kita bahas satu persatu. Eco farming adalah sistem pertanian terpadu yang bertumpu pada upaya melindungi dan melestarikan alam dengan memanfaatkan bahan limbah organik untuk dijadikan media pertanian yang efektif dan efisien. Sistem ini merupakan peningkatan sistem budidaya di bidang pertanian dengan konsep ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di daerah masing-masing. Kedua, yaitu strategi distribusi pupuk secara merata. Pada penerapan strategi ini, adanya pengadaan distribusi pupuk yang dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan koordinasi oleh para petani agar mengkalkulasi jumlah pupuk yang mereka butuhkan per hektar selama 1 tahun. Maka pemerintah akan menyediakan stok pupuk yang sesuai dengan kebutuhan para petani. Ketiga, dengan strategi perbaikan irigasi. Apa yang dimaksud irigasi? Adalah upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Hal ini dianggap penting karena pertanian akan menghasilkan bila penerapan irigasi berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, pemerintah mengusahakan jaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan maupun pengadaan irigasi yang baik. Nah, namun demikian, upaya-upaya untuk penguatan
pertanian atau agriculture di Indonesia ini mengalami hambatan-hambatan. Di antaranya adalah 1. Skala usaha pertanian masih relatif kecil. 2. Keterbatasan modal. 3. Penerapan teknologi masih sederhana. 4. Masih tergantung pada musim. 5. Pada umumnya masih menggunakan tenaga kerja keluarga. 6. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar masih sangat rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar masih dikuasai oleh para pedagang besar yang merugikan petani. 8. Adanya alih fungsi lahan menjadi lahan non-pertanian. 9. Kurangnya penyediaan benih bermutu untuk para petani. Demikianlah pembahasan kita mengenai kegiatan agriculture dan kegiatan non-agriculture. Perhatikan gambar berikut agar bisa memahami perbedaan antara agriculture dan non-agriculture. Perhatikan gambar berikut. Silakan untuk latihan kalian bisa menandai pada kolom-kolom yang warna hijau dengan memberikan tanda centang untuk produk-produk agriculture dan berilah tanda silang untuk produk-produk non-agriculture. Untuk tugas, silakan kalian amati kegiatan agriculture yang ada di daerah kalian masing-masing. Kemudian buatlah resume terhadap kegiatan agriculture di daerah kalian. Misalnya bagaimana dengan penggunaan tenaga kerjanya, bagaimana modal untuk kegiatan mereka, bagaimana irigasinya, dan sebagainya. Silakan kalian tulis di buku, kemudian kirim melalui Classroom. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat sebagai bekal hidup kita dan selalu sukses. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.